Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat masa serba, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi Faiza, yang kali ini kita masih melanjutkan tentang kisi-kisi soal IPA untuk PAS Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Kalau kemarin kita sudah sampai pada pembahasan gaya dan hukum Newton, kali ini kita sampai pada tema usaha ya anak-anak. Jadi pada materi usaha nanti juga ada beberapa soal. Nah, ini kisi-kisi yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep usaha, dan anak-anak nanti diharapkan bisa menghitung besar usaha. Nah, anak-anak pada materi usaha nanti anak-anak bisa membuka kembali video pembelajaran pada pertemuan 11 ya, untuk mengetahui apa usaha itu. Nah, usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah ya. Nah, ini jadi kalau bendanya tidak berpindah maka tidak bisa disebut sebagai usaha. Maka ada syarat bahwa benda itu harus berpindah. Kemudian berikutnya tentang bagaimana menghitung gaya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi untuk menghitung gaya, ini W sama dengan F kali S. Tadi W ini adalah usaha ya anak-anak, lambangnya W. F ini adalah gaya, S ini adalah jarak. Jadi benda itu mengalami perpindahan tempat, maka baru disebut sebagai usaha. Nah, ini misalkan ada mangga dengan massa 500 gram jatuh dari pohon yang ketinggiannya itu 2 meter di atas permukaan tanah, maka berapa usaha yang terjadi pada mangga tersebut? Nah, ini kira-kira pakai persamaan yang mana? Pertama apa kedua? Nah, ini anak-anak nanti bisa menganalisis sendiri ya. Nanti bisa melihat kembali pada video pertemuan 11. Nah, ini berikutnya tentang materi struktur dan fungsi organ tumbuhan. Ini anak-anak ya. Pada kisi-kisi pertama, nanti anak-anak diharapkan bisa menyebutkan salah satu fungsi organ pada tumbuhan. Nah, bisa akar, bisa batang, bisa daun ya, bisa bunga. Nah, nanti tergantung soalnya ya. Jadi anak-anak bisa menyebutkan fungsi dari organ pada tumbuhan itu. Kemudian berikutnya disajikan gambar, anak-anak bisa mendeskripsikan struktur jaringan pada akar, batang maupun daun beserta fungsinya. Nah, ini anak-anak nanti juga bisa melihat kembali video pembelajaran pertemuan 15 dan 17 ya. Di situ sudah dijelaskan tentang macam-macam struktur penyusun jaringan ya, organ pada tumbuhan ya. Nah, jadi nanti ini sudah ada juga contohnya. Diawali dengan jaringan epidermis, masuk ke dalam ada jaringan korteks, kemudian ada jaringan pengangkut dan seterusnya ya. Nanti lebih detailnya ada di video pembelajaran itu. Kemudian berikutnya anak-anak bisa menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan akar, batang dan daun. Nah, ya fungsinya ya. Misalkan akar ya. Nah, kalau jaringan korteks, nah itu fungsinya apa? Kemudian xilem phloem fungsinya apa? Nah, itu nanti juga semuanya ada di video pembelajaran pertemuan 15 dan 17. Nah, berikutnya anak-anak tentang kisi-kisi membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang dan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, ini juga sudah pernah dibahas. Jadi ada perbedaan antara struktur tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, saya sebutkan sekilas saja. Kalau pada batang monokotil dan dikotil itu, kalau monokotil tidak memiliki kambium, kalau dikotil memiliki kambium ini ya. Nah, ini. Kemudian pembuluh angkutnya
tersusun teratur, kalau monokotil tersebar. Nah, ini secara garis besarnya begitu anak-anak. Jadi nanti bisa dilihat kembali. Kemudian melalui gambar juga anak-anak bisa menyebutkan salah satu struktur bunga. Nah, ini ya. Ada gambar bunga, nanti anak-anak bisa menyebutkan struktur penyusun bunga itu apa saja. Ada mahkota, ada putih, ada kelopak, dan yang lainnya. Kemudian menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, di video pembelajaran yang sudah disampaikan, di situ juga disampaikan tentang struktur ya tumbuhan yang menjadi inspirasi seseorang untuk menemukan sebuah teknologi baru. Kalau di video disampaikan misalkan tentang filtrasi air ya. Jadi pembuatan alat filtrasi air itu terinspirasi dari apa? Ya, dari akar tumbuhan enceng gondok ya kalau kemarin disampaikan. Terus ada lagi tentang panel surya. Nah, itu menjadi terinspirasi dari apa? Kemudian dan yang lainnya ya. Nanti anak-anak bisa membuka kembali di video pembelajaran atau di buku yang sudah dibagikan. Nah, berikutnya materi tentang sistem pencernaan anak-anak ya. Ini ada di video pembelajaran pertemuan 19 dan 20. Pada materi sistem pencernaan ini juga nanti ada 3 soal ya. Yang pertama, kisi-kisinya nanti anak-anak mampu menganalisis pencernaan makanan yang terjadi pada organ pencernaan. Jadi nanti soalnya itu bisa berkaitan di rongga mulut atau di ini usus besar atau di lambung. Nah, nanti di sini terjadi peristiwa apa? Nah, itu ya, itu dipelajari. Misalkan di rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan fisika. Mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik oleh apa, kimiawi oleh apa, nah, sehingga makanan bisa sampai diserap oleh sel-sel tubuh kita. Nah, ini dilanjutkan oleh organ pencernaan yang berikutnya. Nah, kemudian kisi-kisi berikutnya, anak-anak mampu mendeskripsikan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di video pembelajaran pertemuan 19 dan 20, di sana juga pernah disinggung ya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Misalkan orang yang memiliki kelainan pada pankreas, nanti apa yang akan terjadi? Nah, kenapa bisa berpengaruh pada sistem pencernaan? Padahal ini organnya pankreas, kan tidak langsung berfungsi pada organ pencernaan. Ternyata pankreas itu juga punya peran di dalam sistem pencernaan kita, yaitu sebagai penghasil kelenjar pankreas yang berupa enzim-enzim yang membantu sistem pencernaan yang terjadi pada usus halus. Nah, ini hanya contoh saja anak-anak, nanti bisa dipelajari lagi di video pembelajaran maupun di buku yang anak-anak miliki. Berikutnya disajikan gambar, anak-anak bisa menyebutkan salah satu organ pencernaan beserta fungsinya. Nah, ini ya. Jadi nanti ada gambar seperti ini, kemudian ditunjuk salah satu organ sekaligus fungsinya itu berperan seperti apa. Nah, berikutnya tentang ini. Jadi nanti ada tabel yang disajikan, kemudian anak-anak bisa menganalisis tentang kandungan bahan makanan melalui uji makanan yang dilakukan. Nah, misalkan bahannya ketika diuji pakai lugol, ternyata warna yang berubah pada bahan makanan itu adalah biru ke biru tua ya, biru ke hijau-hijauan atau biru tua. Nah, ini mengandung apa? Ternyata makanannya itu, bahan makanannya itu mengandung amilum. Nah, ini anak-anak ya. Ini hanya contoh saja. Berikutnya tentang sistem peredaran darah. Nah, ini ya materi sistem peredaran darah. Ini soal yang terakhir ya. Nah, untuk materi sistem peredaran darah nanti juga akan disajikan gambar. Anak-anak mampu mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Nah, ini ya. Kalau komponen penyusun darah itu ada plasma darah, kemudian ada sel darah yang meliputi eritrosit, trombosit, dan leukosit. Nah, itu nanti
anak-anak diharapkan bisa mendeskripsikan karakteristiknya. Berarti nanti yang dipelajari ciri-ciri dari masing-masing komponen darah ya. Kemudian disajikan diagram pembekuan darah, anak-anak bisa mendeskripsikan proses pembekuan darah yang terjadi. Nah, ini anak-anak ya. Berikutnya tentang ini ya. Jadi melalui gambar pula nanti anak-anak bisa mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah ya. Di video pembelajaran ada gambar jantung koroner, kemudian ada gambar stroke dan yang lainnya. Nah, itu nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis kenapa sistem peredaran darah itu bisa terganggu. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir, melalui gambar pula anak-anak bisa mendeskripsikan karakteristik jantung. Nah, ini ya. Jadi karakternya jantung yang berfungsi sebagai pemompa darah, ya, di sini memiliki bagian-bagian yang lengkap sehingga darah itu bisa beredar ke seluruh tubuh. Nah, jadi nanti anak-anak yang pelajari tentang karakteristiknya ya. Jantung memiliki berapa ruangan, kemudian apa yang diedarkan di setiap bagian ini. Nah, itu yang harus anak-anak kuasai. Demikian tentang video pembelajaran kisi-kisi PAS materi IPA pada semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dua pertemuan pembahasan kisi-kisi ini anak-anak bisa mengerjakan soal dengan tuntas dan sempurna. Dawi akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.